Pemirsa, di segmen kali ini kita akan mengajak Anda untuk bisa menyaksikan bersama talk show bersama Dr. Jimmy Tandra Dinata, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Eka Hospital BDS, dan untuk mengetahui dan juga mengenal gejala kaki diabetes pada penderita diabetes mellitus. Bersama host kita, yaitu Cahyani Dian yang berada di studio. Halo pemirsa Jawa TV, pada 14 November 2024 nanti kita akan memperingati Hari Diabetes Sedunia. Data International Diabetes Federation pada tahun 2021 mencatat terdapat sekitar 19,5 juta kasus diabetes di Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Salah satu komplikasi yang berpotensi terjadi pada pengidap diabetes yakni kaki diabetes. Dan untuk lebih mengetahui apa itu kaki diabetes dan untuk mengenal lebih dalam tentang kaki diabetes, bersama saya Cahyani Dian, kita akan membahas kaki diabetes bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam dari Diabetes Connection Care Eka Hospital BSD, ada Dr. Jimmy Tandra Dinata, SPPD. Halo dokter, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik, tentunya ya. Dok, kita akan membahas tentang kaki diabetes nih dok. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, kaki diabetes itu seperti apa sih dok? Intinya kan diabetes kan terjadinya kondisi di mana kadar gula di dalam darah itu menjadi sangat tinggi. Nah ini lama-kelamaan itu kadar gula darah yang tinggi ini bisa menimbulkan komplikasi. Nah, salah satu komplikasi yang bisa timbul adalah kaki diabetes. Jadi prinsipnya adalah segala kelainan yang ditimbulkan akibat diabetes yang timbul pada kaki pada seorang penderita atau penyandang diabetes. Nah, itu bentuknya macam-macam sebetulnya ya. Mungkin kalau teman-teman pemirsa sudah ada yang tahu, itu kalau misalkan kaki sudah luka, sudah borok, sudah kehitaman atau sudah berbau, itu mungkin contoh-contoh yang sudah kasus yang berat, sudah ekstrim. Tapi sebenarnya kaki diabetes itu bisa dimulai dari kelainan kecil. Misalnya kalau kita lihat, biasanya penyandang diabetes itu kakinya sudah mulai tuh ada bercak-bercak kehitaman di kulitnya gitu ya. Kan udah beda tuh kok kakinya kok agak hitam, padahal kulitnya mungkin tidak sehitam itu, ada cepak-ceplok. Itu sebenarnya sudah permulaan dari tanda-tanda gejala diabetes atau kaki diabetes. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kakinya sudah mulai kering. Ya kan kulit kering sebenarnya kan lumrah banyak dialami banyak orang. Tapi pada penyandang diabetes, kaki yang sudah mulai kering sampai ekstrim, itu juga sudah tanda-tanda gejala awal dari kaki diabetes. Gitu. Jadi bentuknya bermacam-macam, dari sekedar kelainan kulit, hingga timbulnya luka yang susah disembuhkan misalnya. Oke, berarti kalau untuk kakinya tadi lukanya bermacam-macam kan dok bentuknya gitu. Ya. Untuk penyebab utamanya itu terjadinya gimana dok? Oh baik, jadi pada intinya sebagian besar komplikasi yang terjadi akibat diabetes, intinya adalah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Karena kadar gula darah yang tinggi ini menimbulkan kerusakan dari bagian dalam atau endotel kita bilang daripada si pembuluh darah itu. Lama-lama itu memicu terjadinya penumpukan plak, akhirnya lama-lama terjadi penyumbatan. Nah, pembuluh darah itu mengalir dari jantung sampai ke ujung kaki. Ibaratnya seperti dari akar pohon yang besar, lama-lama bercabang hingga sampai menjadi kecil-kecil, menjadi pembuluh darah yang paling kecil yang kita sebut sebagai kapiler misalnya. Nah itu bisa terjadi sumbatan dari yang pangkalnya, dari yang paling besar, atau sampai kepada pembuluh darah yang paling kecil. Nah itu kadang-kadang nggak bisa kita deteksi secara pemeriksaan fisik misalnya. Nah ketika terjadi penyumbatan itu, tergantung apa yang terkena. Misalnya, kalau pembuluh darah besar kaki yang tersumbat, maka mungkin kakinya itu bisa menjadi kekurangan aliran darah. Sehingga kakinya bisa menjadi lebih dingin, kemudian bisa menjadi menghitam karena tidak ada aliran darah. Dan kalau apabila ada luka, mungkin luka menjadi kering, nggak sembuh-sembuh, kok tidak berdarah. Tapi luka terus terbuka dan tidak dapat menutup misalnya. Ya, kalau misalnya pembuluh darah yang memberikan makan kepada pembuluh saraf, kan di kaki kita banyak saraf ya. Yeah. Nah, sebagai indera perasa kita. Nah, kalau sarafnya juga sudah kekurangan aliran darah, maka sarafnya pun bisa rusak. Nah ini dinamakan dengan neuropati diabetik. Nah akibatnya kaki bisa menjadi baal, kebas misalnya. Itu awal mulanya. Yes, nah itu yang sering menyebabkan orang malah begitu penyandang diabetes kalau ada luka di kaki malah kalau ada luka nggak kerasa. Oh begitu. Jadi malah kadang-kadang hebat ya kok tidak sakit segala macam, mungkin dianggap punya super power. Sebenarnya itu malah berbahaya karena sebenarnya indera nyeri atau rasa nyeri sebenarnya adalah pelindung kita.
apabila kita tersandung meja misalnya, menginjak kerikil, kan harusnya kita sakit sehingga kita akan menarik kaki sehingga tidak menimbulkan luka. Tapi pada penyandang diabetes apabila sudah ada neuropati ini, problemnya kalau keinjek kerikil di dalam sepatu pun mungkin tidak berasa, akhirnya diinjak-injak terus timbul luka ya. Kemudian juga mungkin ada gesekan-gesekan karena tidak terasa, akhirnya bisa timbul misalnya kapalan yang besar segala macam, lalu kakinya mulai berubah bentuk. Itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa pasien diabetes sering mengalami kaki diabetes ini. Itu kalau misalkan di masyarakat awam yang mungkin belum sadar bahwa dirinya ini pengidap diabetes, bisa terlihat tadi ya dok ya? Yang betul. Sebutkan tadi yang tidak terasa, yang awalnya nyerinya itu diabaikan aja karena tidak terasa gitu ya dok. Nah sebenarnya penyebab dari yang penyakit kaki diabetes ini, faktor lainnya apa sih dok selain tadi disebut? Jadi sebetulnya kalau kita boleh bilang sekitar 20-30% penyandang diabetes akan mengalami masalah kaki diabetes dalam hidupnya. Jadi itu angka seluruhnya? Enggak, jadi sekitar 20-30%. Jadi cukup tinggi lah, sepertiga dari penyandang diabetes suatu hari akan mengalami masalah di kaki diabetes. Kalau sudah timbul luka apalagi, itu dalam tahun pertama setelah dia sembuh, itu masih berisiko 40% kena kaki diabetes lagi, atau luka lagi. Ya bahkan dalam 3 tahun setelah dia sembuh dari luka yang pertama, itu bisa sampai 60%. Jadi kalau dia sudah kena luka atau kaki diabetes pertama kali, itu tingkat rekurensi atau kekambuhannya akan menjadi sangat tinggi. Ya, jadi harus hati-hati di situ. Jadi memang betul, banyak sekali penyandang diabetes itu dia tidak tahu dia punya diabetes 1. Ya, mungkin sekitar 50-50 ya, 50% tahu dan tidak tahu. Problemnya yang tidak tahu ini seringkali datang akhirnya tahu gara-gara adanya komplikasi, termasuk kaki diabetes ini. Jadi tahu-tahu kok kaki saya ada luka, tapi kok udah dirawat sebulan nggak nutup-nutup. Baru periksa gula ternyata ada diabetes, misal begitu. Atau kalau sudah lebih parah, misalnya kok kakinya kok terasa kebas ya, kalau injek kok nggak berasa, kok seperti limbung rasanya kalau berjalan. Nah itu juga baru orang periksa gula datang ke dokter. Jadi seringkali datang bukan karena diabetes ya sebetulnya, tapi karena adanya komplikasi yang ada gejala baru pasien datang berobat. Lalu kalau tanda-tanda awal kaki diabetes sebenarnya yang harus diwaspadai oleh penderita diabetes itu sendiri apa dok? Jadi prinsipnya kalau pasien diabetes ada luka di kaki, mungkin nggak harus luka sih, mungkin memar, kemerahan ya, atau bengkak, atau bahkan sudah luka atau kehitaman bahkan, itu harus segera ke dokter. Jadi prinsipnya segala bentuk luka atau kaki diabetes yang walaupun tampak ringan buat orang awam harus dianggap berat dulu sampai terbukti tidak berat. Nah untuk membuktikan itu sebaiknya, kalau saran saya, karena luka diabetes itu dari kecil itu bisa menjadi fatal apabila terlambat penanganannya. Jadi sebaiknya tetap sekecil apapun itu berobatlah ke dokter. Dan ingat, tadi kenalilah tanda-tanda gejala awal kaki diabetes ya. Seperti ada kelainan kulit, kok kulitnya sudah mulai ada bercak-bercak kehitaman ya. Oh itu salah satu tanda juga. Salah satu tanda ya. Kemudian kulitnya kok teraba lebih dingin dibandingkan organ tubuh lainnya, kok kakinya sering dingin. Kok kalau dia berjalan kok kakinya mulai mudah pegal-pegal, mudah nyeri. Nah itu sudah tanda-tanda kekurangan aliran darah misalnya. Atau kakinya sudah mulai kok sering kesemutan. Kalau memar juga dok, tiba-tiba memar gitu. Betul, jadi kalau memar artinya sudah ada trauma, ada benturan. Ya kan mungkin yang tidak terasa tahu-tahu kok ada memar. Nah berarti sudah tanda-tanda mungkin dia sudah kehilangan sensasi sakitnya. Jadi makanya dia sudah tahu-tahu ada memar gitu. Iya, karena kan ada kata apa ya, orang bilang bercandaan katanya kalau memar tuh dicolek setan gitu ya dok ya. Itu padahal bukan ya dok ya, itu ada medisnya juga karena itu mungkin tanda-tanda sebuah penyakit dari kaki diabetes itu sendiri salah satunya seperti itu. Lalu dok, bagaimana nih dok cara awalnya mendiagnosa diabetes secara tepat? Diagnosis diabetes tidak ada cara lain selain periksa darah. Jadi kan banyak orang merasa, oh kalau saya ada keluhan misalnya leher saya pegal-pegal, sakit kepala, kok badan saya lemah letih lesu gitu ya. Mungkin saja sih, tapi sebagian besar sayangnya, saya bilang sayangnya ya, penyandang diabetes tidak ada gejala. Kenapa sayang? Karena justru karena inilah banyak orang menjadi terlena. Karena tidak ada gejala, orang merasa sehat-sehat, akhirnya tidak periksa. Padahal satu-satunya cara untuk periksa diabetes adalah dengan periksa darah, gula darah sebetulnya. Nah, periksanya macam-macam caranya.
Pertama kita bisa periksa misalnya gula darah puasa. Jadi harus berpuasa minimal selama 8 jam. Kita periksa kadar gula darah di laboratorium. Kita juga bisa periksa dengan namanya tes toleransi glukosa oral. Jadi nanti di lab akan diberikan segelas air gula yang sangat pekat. Lalu 2 jam setelahnya kita periksa kadar gula darah lagi. Atau bisa periksa juga yang sudah lebih canggih yang namanya HbA1c. Itu dari darah juga. Tapi intinya ini pemeriksaan yang untuk melihat rata-rata gula darah kita selama 3 bulan terakhir. Itu ada kriterianya nanti. Oke, baik dokter, kita akan membahas lebih dalam lagi soal kaki diabetes ini, namun tunggu dulu ya dok ya, usai jeda sebentar, dan pemirsa kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama saya, Cahyani Dean, dan dokter spesialis penyakit dalam dari Diabetes Connection Care Eka Hospital BSD, Dr. Jimmy Tandra Dinata, SPPD. Nah dok, sekarang saya mau tanya dok, dari luka kecil yang ada di kaki penderita penyakit diabetes itu, hingga bisa berkembang menjadi luka serius itu bagaimana dok awalnya dok? Oh, jadi banyak faktor. Tadi intinya kan misalnya diabetes itu kan memang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yeah. Jadi kenapa luka itu bisa menjadi besar? Banyak faktor. Pertama, kalau aliran darahnya itu kurang, luka itu butuh darah untuk menutup. Jadi kalau sudah aliran darahnya sudah kurang akibat diabetesnya, maka tentu penyembuhan luka menjadi susah. Akibatnya makin besar. Pertama. Kedua, dengan adanya luka terbuka, mudah sekali masuk bakteri atau infeksi. Yeah. Jadi kalau infeksinya tidak tertangani dengan baik, tentu akan menyebabkan infeksi akan menyebar dan bisa menimbulkan luka semakin besar. Selain itu, diabetes itu sendiri apabila tidak terkontrol akan memperburuk juga. Lukanya bisa semakin cepat besar. Karena dengan adanya kadar gula darah yang tinggi itu kan semacam menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri. Kedua juga gula darah yang tinggi di dalam darah ini juga menyebabkan sistem imun kita menjadi turun. Jadi bakterinya happy di sana, dia makanannya banyak, ditambah sistem pertahanan tubuh kita semua jadi lemah. Karena kadar gula darah yang tinggi. Jadi itu menjadi berbagai macam faktor yang bisa memperburuk luka diabetes. Oke, berarti itu awalnya dari luka yang kecil dulu karena tidak terobati lukanya sehingga bisa lebih serius dan berkembang lebih banyak gitu ya dok ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau untuk yang dilakukan penderita dok, mereka menemukan luka tersebut, apa yang harus dilakukan? Jadi ketika sudah tahu si penderita diabetes kaki ini, ketika sudah tahu ada luka ini, bagaimana dok yang harus ditangani? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, pokoknya luka sekecil apapun, anggaplah itu berat dulu sebelum terbukti tidak berat. Prinsipnya itu. Jadi kalau ada luka untuk semua penyandang diabetes, segeralah berobatlah, tanyakan ke dokter terdekat, dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter khusus diabetes, itu ada namanya endokrinologi, silakan berobat saja. Kedua, mungkin pertolongan pertama, kalau ada luka terbuka, sebisa mungkin nggak usah dikasih cairan-cairan antiseptik atau apa gitu, tidak perlu. Dulu ya, biarkan saja, tapi boleh dialirkan dengan air bersih. Kalau bisa dengan air steril, misalkan kalau kita ada cairan infus di rumah, yang steril, NaCl, itu bisa dibilas-bilas dulu. Itu sudah cukup untuk membersihkan setidaknya beberapa kuman dari situ. Lalu datanglah berobat. Karena memang yang penting jangan dikopek-kopek. Jadi banyak orang cuma kecil lah. Kalau kecil langsung dikopek-kopek, gitu, dibersihkan sendiri. Kadang-kadang malah kita kalau pakai antiseptik kenapa tidak boleh dok? Karena beberapa cairan antiseptik malah bisa mengganggu pertumbuhan dari jaringan yang normal. Jadi tidak semua cairan antiseptik kita pilihkan untuk penyandang dengan luka diabetes. Ya, jadi betul. Memang tidak diperbolehkan, hanya untuk air yang bersih saja. Ya, atau minimal itu paling aman. Jadi untuk orang awam dialirkan, disiram, dibilas, dimandikan dengan air steril atau dengan cairan steril, itu akan lebih baik, lebih aman. Oke, berarti awalnya pertolongan pertamanya seperti itu ya, dok, ketika tahu kaki diabetes itu ada luka. Dan kedua, mumpung ingat, kalau lukanya ada di bagian bawah kaki, di telapak kaki. Di telapak kaki, misalnya begitu ya, jangan diinjak. Loh, jangan diinjak justru dok? Yes. Jadi bagaimana penanganannya dok? Jadi sebisa mungkin sebelum ke dokter, usahakan luka itu tidak terinjak-injak. Karena semakin banyak tekanan pada luka itu akan memperburuk lukanya. Oke, ini menarik sekali pemirsa, ketika pemirsa di rumah mungkin memiliki penderita kaki diabetes, ada luka di telapak, itu jangan diinjak dulu jangan ya. Tertekan. Prinsipnya ada luka mau di telapak, tapi kalau mau di atas. misalkan dibungkus itu juga tidak boleh berarti dok? Sebisa mungkin dikurangi tekanan. Jadi saya selalu sarankan, biasanya kalau sudah ada luka di telapak terutama ya, pakailah kruk dulu ya, atau
cari cara gimana hanya satu kaki yang berpijak dulu sementara sampai lukanya sembuh. Sampai ke dokter setelah Betul. itu ya Dan baru. penggunaan sendal pun hati-hati. Kadang-kadang sendal itu bentuknya kurang cocok untuk kaki penyandang diabetesnya. Bentukannya karena ada menonjol. Jangan pakai sepatu atau sendal yang ada tonjolan-tonjolannya, itu bisa makin menekan. Gitu. Jadi hati-hati. Oke dok, kalau dampak terburuk dok dari kaki diabetes ini dengan luka itu sendiri bagaimana dok? Dampak terburuk bahkan bisa fatal. Akibatnya bahkan bisa mengancam jiwa misalnya. Kalau sampai misalnya ada infeksi yang menyebabkan sepsis, itu infeksi yang sangat berat, itu bisa berakibat fatal, menyebabkan bahkan kematian, atau bisa menyebabkan perlu tindakan amputasi. Itu penyebabnya dari apa dok? Apakah dengan perawatan khusus itu tidak menjamin juga sehingga akhirnya kaki diabetes terpaksa harus diamputasi? Ya, banyak faktor sebetulnya. Jadi tergantung dari derajat diabetesnya, gula darahnya bagaimana, derajat infeksinya bagaimana, derajat sumbatan aliran darah seperti apa. Jadi banyak faktor. Tapi intinya semakin cepat diketahui, semakin cepat penanganannya dan tepat penanganannya, maka harapannya kita kalau bisa nggak pengen amputasi nih. Ya, kalaupun perlu amputasi, harapannya adalah bagaimana kita bisa mengamputasi sejauh mungkin dari pangkal paha. Sehingga, tanda kutip, kehilangan tidak banyak. Iya. Dan kemudian kita juga pikirkan kalau memang perlu amputasi, bagaimana secara fungsi bisa kembali. Jadi kita harus perhatikan lokasi letak amputasi supaya pasien misalkan bisa pakai kaki palsu. Jadi tidak boleh sembarangan. Jangan sampai amputasi malah menyebabkan bentuk kaki yang tidak ideal. Iya. Bentuknya tidak bagus, malah tidak seimbang misalnya berjalannya, atau malah rentan terkena luka lagi akibat gesekan karena bentuk yang tidak baik. Ya, itu juga harus diperhatikan. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, jika penderita kaki diabetes ini menolak dok, misalnya menolak untuk kemudian diamputasi, apa risiko terbesar bagi penyandang kaki diabetes ini dok? Saya pikir banyak sekali pasien yang seperti itu, karena untuk orang timur, orang Indonesia misalnya, amputasi itu sesuatu yang sangat berat untuk dihadapi ya, karena kita harus kehilangan organ kaki ya. Memang prinsipnya begini, saya pikir dokter tidak akan pernah menyarankan amputasi apabila memang belum diperlukan sekali. Tapi intinya kalau ada luka, kita akan coba rawat sebisa mungkin dengan harapan tanpa amputasi sudah bisa selesai. Tapi ada kalanya memang ketika kita lihat misalnya setelah dalam perawatan infeksinya makin merambat, mungkin karena bakteri